Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah ilmu hewan percobaan. Hari ini kita akan bahas tentang kelinci ya, Oryctolagus cuniculus ya, oleh saya sendiri Dr. Iwan Fauzi. Untuk pertemuan pada kali ini kita akan bahas beberapa subtopik ya. Yang pertama itu nanti kita akan bahas tentang sifat umum kelinci, yang kedua adalah jenis-jenis kelinci, data biologis, kemudian ada pakan dan kandang, ada handling restraint, pengambilan darah, fungsi kelinci sebagai hewan percobaan, dan pengendalian penyakit pada hewan kelinci. Ya, nanti kita akan bahas sekilas karena memang ini waktunya cukup mepet ya, hanya 1 SKS, hanya 1 jam, jadi saya hanya mengambilkan poin-poinnya saja. Baik. Yang pertama kita akan bahas tentang sifat umum kelinci ya. Jadi kelinci ini pada umumnya dia berasal dari Eropa ya. Kemudian dia bermigrasi menyebar ke seluruh dunia dari Amerika menuju ke Australia dan New Zealand, sehingga nanti kita akan melihat beberapa strain jenis kelinci yang mungkin nanti penamaannya itu ada berdasarkan nama kota maupun nama negara ya. Untuk lingkungan hidupnya sendiri dia bervariasi, dari tropis, padang pasir, bisa hidup di subtropis, iklim sedang. Ya, memang di iklim sedang yang sejuk itu umumnya dia berkembang lebih baik ya, atau paling baik ya, sehingga suhu juga bisa pengaruh terhadap reproduktivitas si kelinci. Kemudian kelinci percobaan ini ada berapa strain ya, ada dikenal dengan istilah New Zealand White ya, ini contoh dari New Zealand White ya. New Zealand White ini New Zealand atau tidak hanya white sebenarnya, bisa juga warna yang lain, tapi pada umumnya yang bisa atau sering kita temukan yang ada dijual atau di pasaran baik untuk hewan coba atau hewan peliharaan itulah yang jenis New Zealand White. Kemudian yang kedua adalah California. Ini bentuknya kepala ya hampir terwarnai ini dengan warna hitam dan telinganya warna hitam. Jadi di sekitar hidungnya itu warna hitam dan telinganya warna hitam. Sedangkan yang Dutch Belt ini ada warna hitam ya di telinga maupun di sekitar mata ya. Kemudian setengah dari badannya itu dia warna hitam ya. Itu namanya Dutch Belt. Sebenarnya yang Lopes ini nanti strain yang berbeda juga. Jadi dia tidak dengan telinga yang besar dan panjang. Umumnya dia menjulur ke bawah, tidak tegak seperti ini. Kemudian ada 3 strain yang biasa, nanti ini berdasarkan berat badan. Yang besar itu sekitar lebih dari 5 kg. Ini sebesar kucing ya. Biasanya umumnya kucing sekitar 4-5 kg. Kemudian medium itu 2-5 kg dan kecil itu kurang dari 2 kg. Kemudian untuk rodensia sendiri secara sifat umum dia kelinci termasuk rodensia ya, hampir mirip mamalia juga. Dia mempunyai insisi atau gigi seri yang mana dia akan selalu tumbuh terus ya, sehingga memang dia perlu untuk mengasah itu ya, sehingga dia menggigit ya, kadang dia memotong ya dengan gigi insisinya. Kemudian susunan giginya, incisivus dua bagian atas dan 1 bagian bawah, caninusnya tidak punya, kemudian premolar itu 3 bagian atas, 2 bagian bawah, sedangkan molarnya itu ada yang 3 bagian atas dan 3 bagian bawah. Kemudian ini kelinci secara umum dia bersifat herbivore, yang mana dia memakan tumbuh-tumbuhan ya. Sistem pencernaannya alami adaptif ya, dengan susunan gigi. Dia juga memproduksi empedu dengan intestinum dengan berbentuk sekum yang panjang. Nah, sekum yang panjang ini sebenarnya dia menyebabkan kadang terperangkapnya gas yang ada di dalam intestin si kelinci, sehingga kadang sering kita temukan gampang bloat ya si kelinci ini. Kalau sudah bloat itu cukup fatal ya, sehingga angka kematian cukup tinggi pada kelinci sering terjadi ya, akibat tadi timbunan gas ya, bisa karena pengaruh makanan, bisa pengaruh lingkungan dan sebagainya. Kemudian ada hal lain yang perlu diperhatikan juga, bahwa di kelinci ini dia punya sifat kopropagi atau sekopagi atau pseudoruminasi, yang mana dia memakan atau reingesta, jadi memakan lagi tinjanya sendiri, yaitu tinja yang lunak dikeluarkan pada pagi hari. Jadi ada 2 macam feses pada kelinci ya. Ada feses yang siang, dia butiran tinjanya keras dan kering, sedangkan yang pagi itu dia tinjanya lembek dan berlendir. Umumnya yang dimakan itulah tinja yang pagi ya.
pup yang dimakan itu langsung dari dubur sekitar 30-80% dari jumlah tinja sehari-hari. Kenapa kelinci ini dia memakan tinjanya? Karena di dalam pup yang pagi hari dia masih mengandung beberapa protein ya atau vitamin yang masih bermanfaat bagi hewannya. Jadi di sini dia mengandung nilai nutrisi atau vitamin seperti niacin, vitamin K, riboflavin, kemudian asam pentotenat, cyanocobalamin, B12 ya. Ada juga di sini ada kandungan protein dan serat tumbuhan dan dari makanan, sehingga itu yang membuat si kelinci itu memakan pupnya sendiri lagi. Kemudian sehingga dengan kondisi seperti itu tersebut jarang sekali kelinci itu mengalami defisi nutrisi. Kemudian untuk sifat koprophagi ini muncul sekitar 3-4 minggu dari lahir. Akibat koprophagi, hewan biasanya terutama kelinci tidak bisa digunakan sebagai hewan percobaan SPF ya, specific pathogen free, karena dia tidak germ free karena memakan pupnya sendiri. Itu kelemahan kelinci sebagai hewan coba, tidak bisa sebagai hewan moda yang model yang tidak germ free atau percobaan yang spesifik patogen free, tidak bebas dari penyakit. Kemudian beberapa kondisi sifat umum yang ditemukan di lapangan bahwa untuk berat badan itu betina lebih berat ya daripada jantan ya. Kenapa? Karena dia betina sebagai indukan ya, otomatis dia apalagi kalau sekali bunting itu bisa 8-10 anak ya, sehingga otomatis berat badan si betina akan jauh lebih besar daripada yang jantan. Kemudian kelinci umur 3 tahun bisa beratnya 4,5 kilo ya, yang mana lemaknya dia terkandung sekitar setengah gram atau setengah kilo. Kemudian masa hidupnya sekitar 15 tahun. Untuk kaitan dengan hewan laboratorium, kelinci ini disarankan itu kurang dari 4 tahun ya. Kenapa kurang dari 4 tahun? Karena kalau lebih dari 4 tahun itu dia terjadi penurunan fertilitas dan produktivitas. Ya, seperti di sini dia sperma berkurang sekitar 10 juta per mili ya untuk hewan jantan, dan yang betina itu apabila umur jadi lebih dari 4 tahun dia mengalami tumor uterus atau adenokarsinoma. Sehingga nanti untuk pemilihan hewan model apabila teman-teman menggunakan kelinci dipertimbangkan usianya juga. Yang masa pregnan atau pseudo-pregnan, ada aktivitas membuat sarang ya, sehingga perlu disediakan bahan-bahan untuk sarang seperti rumput-rumputan dan sebagainya. Apabila kualitas sarangnya jelek atau waktu penyediaannya telat, sering sekali kelinci ini muncul sifat-sifat buruk seperti kanibal, dia memakan anaknya sendiri. Sehingga nanti perlu dipertimbangkan juga pemberian kandang individual. Dan perlu diketahui bahwa ketika masa menyusui, kelinci cenderung bersifat agresif ya, dan aktivitasnya dia diurnal pada siang hari dan malam, umumnya siang hari dan kadang malam hari sampai jam tertentu. Kemudian ini adalah beberapa jenis kelinci percobaan ya. Ini contohnya adalah New Zealand White ya, bentuknya putih ya, bersih seperti ini, rambutnya juga tidak begitu tebal. Kemudian ini California, ini hidung sama telinganya warna hitam dan kakinya yang bagian ujung juga hitam. Kemudian Dutch Belt ini adalah kelinci jenis strain yang lain, yang mana setengah badannya itu warna hitam, setengahnya itu warna putih, dan ditandai juga telinga dan sekitar mata ini warna hitam. Kemudian ini yang Loops, yang mana ditandai dengan telinganya itu dia menjulur ke bawah ya, terkulai, dan umumnya ada juga yang telinganya itu sampai besar sekali ya, dan menjulur ke bawah seperti ini. Ini jenis-jenis kelinci dari American Rabbit Breeder Association. Di sini terlihat ada Amerika ya, ada Cincilia ya, American Pussy Loops ya. Ini yang tadi Dutch, kemudian ada yang Angora ya. Kemudian ada Giant Angora ya, California seperti yang saya bilang tadi ya. Dan ini nanti sangat tergantung sekali terhadap kadang ada kelinci itu sebagai pedaging, ada juga sebagai hias ya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi terhadap berat badan si kelinci tersebut. Tapi umumnya untuk riset ya seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa jenis tadi yang paling sering digunakan. Untuk data biologis, lama hidup sekitar 5-10 tahun, sekitar plus minusnya 15 tahun ya. Kemudian lama bunting sekitar 30-35 hari ya. Kemudian kawin postpartus segera setelah beranak bisa. Kemudian setelah 4-6 minggu
postpartus ya, setelah anak disapi sekitar 6-8 minggu. Umur dewasa ini 4-10 bulan ya, hampir seperti kucing sebenarnya ya. Kucing itu sekitar 8-10 bulan itu sudah mulai dewasa. Ciri-cirinya ya biasanya kalau yang betina minta kawin, yang jantan juga sama. Kadang birahi terlihat kematangan seksualnya. Kemudian siklus kelamin itu dia bersifat poliestrus dengan siklus estrus 15-20 hari. Data biologis yang lain, kadang ada bunting palsu bila perkawinan steril. Kemudian untuk fertilisasinya sekitar 1-2 jam postcoitus. Kemudian berat lahirnya sekitar 30-70 gram ya, sebesar mincit ya. Mincit itu sekitar 25-30 gram sebesar mincit kalau sekali melahirkan. Jumlah anak ini sekitar 4-10 ekor ya. Kemudian ini waktu menyusui, suhu dan sebagainya nanti bisa dibaca. Kadang tidak perlu benar-benar dihafal betul karena tapi perlu dipahami ya. Ternyata memang anaknya itu bisa satu kali lahir itu sekitar 4-10 ekor. Ini data biologis yang lain, air kencing, kemudian air susu ya, dia mengandung lemak dan protein yang cukup tinggi ya, sekitar 13-12 ini yang untuk proteinnya. Puting susu sekitar 8 puting, menyesuaikan jumlah anak karena dia bersifat politokus ya, satu kali kelahiran anaknya banyak. Kemudian plasenta, diskoidal, hemoendotelial, uterusnya 2 kornu 2 serviks ya. Kemudian kan kita pahami 2 kornu 1 serviks ya, kalau misalkan di hewan-hewan seperti anjing, kucing itu 1 serviks. Giginya ini adalah susunan giginya 2033 yang bagian atas dan 1023 yang bagian bawah. Jadi ini incisivus, caninus, premolar dan molar ya. Pakan dan kandang. Kemudian ini pakan, umumnya untuk pakan kebutuhan makanan kelinci sekitar 75 gram sampai 100 gram. Kemudian energi yang diperoleh dari makanan sekitar 1, m kalori per kilogram ya. Tapi ini biasanya akan bertambah jumlah makanannya selama reproduksi, terutama ketika pada akhir pregnancy atau pada saat pregnancy dia terjadi peningkatan jumlah makanan dan minuman, sehingga perlu diberikan makanan secara lipitum. Kalau di pasaran umumnya kita temui seperti ini, bentuknya pelet, karena ada juga yang menyediakan sebetulnya high feed ya. High feed ini dari rumput-rumputan ya, yang rumput banyak sekali macam rumput yang mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi, itu dikeringkan, itu bisa diberikan ke kelinci. Hati-hati juga dalam memberikan sayur-sayuran segar seperti kangkung atau rumput yang basah, itu kandungan airnya cukup tinggi, belum dilayukan, itu sering sekali menyebabkan kondisi kembung pada kelinci, sehingga kalau udah kembung biasanya kematian juga cukup tinggi. Kemudian kandang, syaratnya bersih, ventilasi cukup, suhu ideal sekitar 15-20 derajat, sejuk ya, sekitar udara batu mungkin ya. Ukuran kandang ini sekian. Umumnya untuk ukuran kandang ini nanti apabila kelincinya beranak itu ukurannya akan jauh lebih besar ya, sekitar 0,93 mm persegi. Sistem kandangnya itu ada macam-macam. Sistem kandang baterai yang susun ya, di mana dalam satu kandang itu biasanya 1 kelinci ya. Sistem kandang dengan lantai luas itu sulit diawasi pembiakannya dan reproduksinya. Ada ini kelemahan-kelemahannya. Kemudian penyakit juga mudah tersebar, setelah koksidia dan skabies, dan pengaruh feromon juga. Inilah salah satu jenis desain kandang kelinci yang bisa ditemukan di pasaran. Umumnya ini sering juga ditemukan atau ditemui di lab-lab yang sudah menyediakan kandang kelinci ya. Ini berisi 6 ekor ya. Kemudian ini yang 1 ekor. Ini dilengkapi dengan 1 botol minum. Kemudian ini tempat pakan yang mana kita bisa isi full, nanti akan jatuh otomatis ketika kelinci itu akan makan. Nah, ini sistem kode juga bisa kita taruh di kandang ini untuk identifikasi. Nomor kelinci A misalkan, ya, nomor kelinci B, C, D, E, F ya. Itu bisa ditulis di sini untuk coding. Kalau misalkan tikus kan kemarin ditandai di telinga, di badan dengan asam pikran dan sebagainya. Dan perlu diperhatikan juga di sini ada tray ya. Di kandang ini ada tray yang mana berfungsi sebagai filter ya. Jadi ketika
kelinci ini defekasi dan urinasi, dia kotorannya akan jatuh ke tray ini, sehingga nanti kalau sudah waktunya dibersihkan, ini tinggal ditarik ya, kemudian yang dibersihkan hanya traynya saja, sehingga alasnya di sini masih tetap kering ya, sehingga untuk risiko terhadap penularan koksidiosis tadi atau Emeria ya yang sering di kelinci itu bisa dikurangi. Kemudian teknik identifikasi tadi, sistem kandang dengan identifikasi ini loh untuk mengetahui penomoran dari kelinci. Misalnya dalam kita melakukan riset, kita harus tahu nih kelinci nomor A, B, C, D ya. Untuk identifikasi sendiri, sistem kandang dengan seekor kelinci per kandang itu bisa diidentifikasi ditulis di informasi di kandangnya. Misalkan ini tulis kelinci A, B, C, D ya. Nah, beda tadi misalnya kalau di tikus atau mencit kemarin, ini kan satu kandang isi 5, jadi sehingga 5 itu perlu diidentifikasi. Kalau kelinci bisa di kandang. Kalau misalkan itu adalah kelinci dengan kandang lantai luas, itu sulit diidentifikasi. Bisa kita identifikasi dengan teknik-teknik seperti ini, diwarnai pada bagian bulu dengan menggunakan zat warna asam pikrat atau pada kulit, kemudian sapit lipat ya seperti ini ya, ditaruh di telinga untuk nomor identifikasi. Jadi tapi hati-hati ketika kita melakukan ear tagging ya, sehingga apabila kena pembuluh darahnya itu bisa melukai, bisa bleeding atau hematom di daerah telinganya ini. Karena ini banyak sekali pembuluh darah di daerah telinga. Ini salah satu contoh sapit lipat ya, pair of plier untuk memasang ear tag yang ada di telinga kelinci. Kemudian handling yang kelima adalah handling dan restrain. Handling dan restrain di sini umumnya rata-rata baik itu kelinci muda maupun kelinci dewasa harus menggunakan 2 tangan. Jarang dengan 1 tangan. Bahkan tidak dibolehkan untuk memegang dengan 1 tangan. Ya, mana kelinci dewasa kita pegang dengan memegang daerah kuduk ya, dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri menyangga bagian panggulnya ya. Dengan tangan kiri badan atau panggulnya disangga dengan kiri, arah kaki menjauh dari pinggang, menjauh dari kita. Bisa dilakukan untuk teknik sexing, pengamatan kelenjar susu, alat genital itu dengan handling yang baik, itu kita akan mudah untuk mengamati jenis kelamin dan sebagainya. Jenis alas kelinci, gunakan alas kelinci dengan kain lap ya, kain lap, karena kelinci itu umumnya tidak suka alas yang licin ya, seperti lantai yang berkeramik ya, atau yang flat ya. Agar kelinci tenang, tidak berontak, diselimuti dengan handuk ya, bisa dilakukan pengambilan darah pada kelinci. Itulah beberapa jenis-jenis tadi handling dan restrain. Ini adalah handling yang tidak benar ya, tidak diperkenankan. Kita memegang kelinci apabila misalkan beratnya sekitar 5 kilo, kita hanya megang telinganya saja, itu sakit ya, atau punuknya agak sakit ya. Atau seperti ini, telinganya diangkat dengan 1 tangan, tidak ditopang, atau kaki bagian belakang ditarik seperti ini, hewan dengan kepala di bagian bawah itu kurang tidak merekam. Jadi handling yang benar itu harus menggunakan 2 tangan, dengan tangan kanan misalkan memegang bagian punuknya, tangan kiri memegang panggulnya, digendong seperti ini ya, handling rapid restraint. Atau bisa juga tangan kanan itu menjepit kedua kaki, kemudian tangan kiri memegang panggulnya seperti ini. Inilah teknik yang direkomendasikan untuk handling. Sedangkan restrain itu adalah bisa menggunakan peralatan, bisa juga menggunakan ini adalah restrain. Restrain itu ada 2, bisa menggunakan mekanik maupun senyawa kimia. Inilah mekanik dengan menggunakan bahan ya. Jadi alat ya, jadi bahannya seperti ini, kain, atau bisa juga diganti dengan handuk, atau ini bag ya, atau tas ya, khusus dibuat untuk restrain baik itu kelinci, kucing ya, biasa disediakan seperti ini. Jadi membatasi gerak sebenarnya. Atau bisa juga menggunakan restrain cage ya, seperti ini, yang kandang, yang mana hewan ditempatkan pada kandang seperti ini ya, kemudian bagian leher atau dijepit ya dengan kepala bagian luar, sehingga kita lebih mudah untuk melakukan pengambilan darah atau pengambilan sampel
yang pada masing-masing kelinci ya, seperti ini. Kemudian pengambilan nomor ke-6 itu pengambilan darah dan terapi. Jadi untuk pengambilan darah sendiri yang perlu diperhatikan adalah kelinci perlu dihandling dan restrain dengan baik dan benar. Jadi hewan dipegang dengan benar dan tenang, jangan sampai dia merasa khawatir, karena ketika kelinci itu khawatir dia akan sewaktu-waktu bisa bergerak. Sementara kalau kita ngambil darah itu harus tenang, tidak boleh gerak sedikit pun, karena kalau gerak itu ujung jarum bisa nusuk kemana-mana. Atau bisa untuk mengurangi tersebut bisa kita gunakan kotak restrain, atau bisa juga tadi dengan bag ya, diberi alas, kain dan selimut sehingga bisa mengurangi pergerakan dari si kelinci. Nah, untuk pengambilan darah dan terapi itu bisa mengambil darah dari vena atau arteri telinga. Rata-rata saya rekomendasikan vena ya, vena telinga, vena auricularis ya. Yang pertama bulu dibersihkan, dia perlu dicukur kalau rambutnya lebat. Ambil dengan spuit, jarum sekitar 23-25 G ya. Ini di jarum sekitar 1 cc ya. Atau kemudian melalui sayatan 2-5 ml pada vena auricularis juga bisa ya. Dari arteria centralis dapatkan darah sekitar 3-5 ml ya, dengan jarum ukuran 21 G. Kemudian pengambilan dari jantung itu bisa dilakukan untuk jantung itu sendiri biasanya dilakukan untuk pada akhir dari penelitian ya. Karena risiko kematiannya cukup tinggi apabila kita mengambil darah dari jantung. Untuk mengambil darah dari jantung sendiri, hewan dianestesi terlebih dahulu karena ini menyebabkan rasa kesakitan. Ditemukan letak denyut jantung, biasanya saya raba ya, dengan cara meraba intercostalis 7-8. Kemudian jarum sekitar 3 cm ukuran 18 G ditusukkan tegak lurus dari dada kelinci dengan meraba. Mungkin nanti ngambil posisi dari toraks yang sinister yang sebelah kiri ya. Apabila jarumnya panjang sekitar 4 cm ke arah ujung prosesus hipodeus dengan derajat kemiringan sekitar 30 derajat menuju bilik jantung kiri, dan darah disedot dengan speed. Ini perlu latihan memang untuk pengambilan darah dari jantung, dan biasanya di endpoint. Endpoint itu adalah ketika hewannya itu mau di eutanasi ya. Kemudian untuk pengambilan darah yang lain itu dari vena jugularis juga bisa. Kemudian pengambilan air kencing atau air seni ya, bisa dengan kateter dengan posisi duduk, di mana kateternya dikasih pelicin dan kateter masuk sekitar 2 cm. Atau bisa juga dengan menekan kandung kencing, tapi perlu hati-hati, dan bisa juga dengan ditaruh di kandang metabolisme ya. Untuk pemberian obat sendiri bisa secara peroral, intravena, intramuskular, dan subkutan, intraperitoneal atau intradermal, tergantung nanti tujuan obatnya ya. Untuk pemberian obat secara peroral bisa dicampur lewat makanan, tapi perlu diperhatikan apakah obat tersebut ada mengandung bau yang cukup menyengat, itu cukup mengganggu ya. Kemudian bisa juga dengan bantuan spuit atau kanul khusus atau kanul bengkok. Kemudian nanti untuk intramuskular bisa dilakukan di otot-otot yang besar seperti otot bicep femoris atau mungkin musculus gluteus ya. Intravena di vena lateralis, subkutan di punuk biasanya ya. Kemudian untuk anestesi, preanestesi menggunakan atropin ya, kemudian dilanjut dengan pentobarbital 3% larutan ya. Biasanya untuk pentobarbital atau pentotal itu durasinya bisa berlangsung 10 menit sampai 20 menit ya, sedangkan pentotalnya itu sendiri bisa lebih lama ya. Kemudian diazepam juga bisa digunakan sekitar dosis 5-10 mg per kilogram berat badan. Dan sedangkan untuk eutanasi sendiri bisa melakukan dislokasi leher atau pentobarbital 60 mg per kilogram. Ini dosis anestesi yang berlebih ya, eutanasi. Kemudian kelinci sebagai hewan coba, apa aja sih fungsinya? Jadi fungsi kelinci sebagai hewan coba atau hewan laboratorium untuk studi reproduksi ya. Biasanya ini dipilih karena ovulasi tidak spontan ya, tidak indusopulasi, tidak ada anestrus, sperma mudah dikeluarkan. Ini menjadikan kelinci itu sering digunakan sebagai hewan coba. Kemudian studi embriologi, fertilisasi, segmentasi, implantasi in vitro karena dia politokus, sering dipakai sebagai studi embriologi. Kemudian studi bedah jantung seperti ini contohnya pada penelitian riset metodologi untuk aterosklerosis, hipertensi dan sebagainya. Kemudian yang keempat, penyakit infeksius, virologi, bakteri dan sebagainya. Ini adalah beberapa
mudah untuk mengambil darah, terutama untuk produksi antibodi dan serum. Ini menjadikan kelinci itu sekarang juga dipakai sebagai hewan model, sering dipakai sebagai hewan model untuk beberapa penelitian. Dan ini relatif jinak, mudah dipelihara, itu juga jadi pertimbangan teman-teman untuk menggunakan kelinci sebagai hewan coba. Kemudian pengendalian penyakit pada kelinci, umumnya memang pencegahan penyakit lebih utama, karena kelinci yang sakit umumnya seperti bloat, kemudian skabies, kalau udah menyeluruh itu agak sulit untuk disembuhkan ya. Bila kelinci sakit dikhawatir menular, bisa dilakukan eradikasi, jadi di stamping out, jadi dikeluarkan ya, atau dieradikasi untuk mencegah penularan dan mempertimbangkan faktor ekonomis. Kemudian pencegahan penyakit, ini adalah beberapa standar ya yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk pencegahan penyakit, seperti akomodasi dengan standar yang memadai, kebersihan kandang, makanan tersedia secara terus-menerus, minumnya cukup, alat minum steril, jangan berdesakan, jadi kandangnya cukup ya. Pemeliharaan kesehatan sebelum masuk kelompok, seperti dikarantina terlebih dahulu, penyingkiran hewan yang sakit, dieradikasi dan sebagainya. Pencegahan kontak dengan hewan yang lain seperti anjing, tikus, seperti juga kucing ya, karena itu bisa mengganggu buat si kelinci ya. Pemeriksaan bibit kelinci secara teratur ya, semua peralatan kandang steril dan sebagainya. Ini adalah beberapa pencegahan yang mungkin bisa dipertimbangkan sebelum hewan itu sakit. Nah, ini ada saya jelaskan sekitar 4-5 penyakit yang sering terjadi pada kelinci. Yang pertama adalah koksidiosis. Ini sering sekali terjadi pada kelinci. Koksidiosis itu ada dua, ada yang bentuk hati, ini contohnya ada bintik-bintik ya. Kemudian ada yang bentuk usus ya. Ini penyebabnya adalah Emeria stidae yang di hati, sedangkan bentuk usus itu Emeria magna, Emeria media, dan irisidua. Nah, gejala-gejalanya bagaimana? Biasanya hewan yang sudah sembuh bisa menjadi carrier. Umumnya untuk hewan yang muda lebih mudah terserang ya. Jadi terlihat dia diare, nafsu makan turun, bulu kasar, kurus, perutnya bunci dan sebagainya. Untuk diagnosanya mau nggak mau ini harus lakukan pemeriksaan feses untuk menemukan kistanya ya. Sedangkan pemeriksaan makroskopis biasanya kita nekropsi ya, kita temu ada nodul-nodul baik itu di hati maupun di sekumnya ya. Kemudian selanjutnya pengendalian hewan sakit dipisahkan. Kemudian untuk obat-obatannya sulfaquinoxalin itu 0,05% dalam air minum diberikan selama 30 hari ya. Sedangkan yang bentuk khusus sulfaquinoxalin 0,03% dalam makanan itu bisa juga diberikan untuk pencegahan dan maupun pengobatan penyakit ini. Kemudian yang kedua adalah pasteurolosis ya, menyebab hemoragik septicemia. Penyebabnya Pasteurella multocida, biasanya gejalanya adalah ada keluar eksudat encer dan nanas dari hidung dan mata ya. Biasanya nanti juga bersin batuk, menimbulkan kematian. Bila sembuh kadang menjadi carrier. Diagnosanya bagaimana isolasi identifikasi mikroorganismenya. Jadi dengan menemukan Pasteurella multocida dari paru. Pemeriksaan pasca mati biasanya ditemukan radang akut sampai kronik pada selambut lendir, sistem dan sebagainya. Ini radang trachea, limpo membesar, pembuluh darah pada kulit itu bisa ditemukan untuk Pasteurella multocida ini. Kemudian selanjutnya penyakit pada kelinci yang ketiga adalah penyakit Tietzer yang disebabkan oleh Bacillus filiformis ya. Ini jenis bakteri yang bisa menyebabkan nekrosis pada hati, jantung dan sekum. Ini terlihat bakterinya, dan ini yang hitam minum panjang seperti ini, dan ini melihat organ dalamnya itu hancur ya, seperti ini. Misalnya gejala klinisnya berupa diare profus, dehidrasi yang cepat, membawa totalitas tinggi dan cepat sekitar 90%. Kematiannya cukup cepat juga, ini 1 kali 24 jam umumnya. Kemudian penularannya bersifat karier ya, dan organismenya bisa masuk lewat feses. Apalagi karena sifatnya kelinci itu kopropagi, mudah sekali tertular. Kemudian penyakit yang kelinci yang keempat itulah mucoid enteropati atau rabbit diarrhea kompleks ya. Ini penyebabnya tidak jelas ya, multifaktor, bisa karena pengaruh makanan ya. Terlihat kelincinya ada gejala enteritik seperti diare profus dan cair, konstipasi, bloat ya, timbunan gas cair dalam usus. Ini sering sekali menimbulkan kematian memang ya. Terutama diperparah lagi dengan makanan yang tadi kandungan airnya tinggi seperti kangkung yang belum dilayukan ya. Kalau saya sarankan memang perlu dihindari, jangan kasih kangkung, kasih aja pelet atau hay atau mungkin rumputan yang sudah dikeringkan.
Untuk pengobatan tidak ada yang efektif, antibiotika hanya untuk mengatasi infeksi sekunder. Nah, ini yang terakhir, akibat parasit luar, itu akibat ini Sarcoptes GBI dan Notodres cati ya. Umumnya terlihat ini kelincinya sering garuk-garuk dan terlihat keropeng di sekitar telinga, bagian pinggir di sini. Kadang juga muncul hidung Pinocchio, dan sekitar kakinya banyak sekali keropeng seperti ini. Jadi dia memang menyerang area-area yang mana pembuluh darahnya cukup banyak dan bulunya yang sedikit ya untuk Sarcoptes ini, scabies ya. Umumnya tumbuh sekitar bulu muka, kepala, telinga, sekitar mata, kaki hilang ya. Kemudian yang lain itu Psoroptes caniculi tungau, terdapat di telinga, kelinci geleng-geleng kepala terus ya, sering menggaruk ya. Kemudian ada juga jenis kutu Hemodipsus ya, ventricosus ya, ini jenis kutu. Umumnya untuk mengobati kelinci scabies ini bisa disuntikan ivermectin ya, baik secara biasanya subkutan dan bisa juga diimbangi dengan pemberian per oral ya, Baik, ini mungkin terakhir, if you cannot do great thing, do small thing in great way. Ini pasan dari Napoleon Hills ya. Jadi tetap semangat, tetap belajar, semoga kita sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.